Baik, dalam berapa kali kesempatan saya dapat email, dapat Twitter, kayaknya banyak banget yang kesulitan untuk partisi hard disk, terutama waktu nginstalasi Linux dual boot dengan Windows. Dan yang sering terjadi adalah Windows-nya ke-delete atau datanya ke-delete. Ya, yeah. Karena kita pakai default konfigurasi waktu instalasi Linux. Ini hati-hati aja, defaultnya Linux tuh bisa nge-delete semua, lo hati-hati. Oke, jadi kalau mau dual boot kita nggak bisa pakai default instalasi biasa sih. Oke, Anda bisa belajar ini semua di kuliah saya di LMS Sono Center /Moodle di e-learning rakyat. Ada di bagian kuliah sistem operasi, ini OS. Oke, di bagian, nah ini dia, partisi hard disk dan instalasi Linux. Jadi Anda masuk ke kuliah sistem operasi, kemudian masuk ke instalasi Linux. Salah, ini dia. Di sini ada partisi hard disk, instalasi Linux, backup image hard disk, laptop dual boot dengan Windows. Diterangin di sini sih sebenarnya, cuma nggak pada mau baca aja sih. Untuk partisi hard disk secara umum, nah ini panjang ceritanya, partisi itu apa segala macam, tapi intinya sederhana aja sih. Intinya Anda cuman punya ini, ada 4 primary. Anda cuma bisa bikin 4 partisi primary, tapi kalau Anda pengen lebih dari 4 partisinya, kepaksa 1 primary di korbankan, dan kita punya extended, kayaknya unlimited sih, tapi harusnya ada limit lah, limitnya nggak tahu berapa, tapi banyak banget, saya belum pernah ngabisin extended soalnya. Oke, jadi kita bisa punya partisi maksimum 4 primary atau 3 primary dan banyak extended, logical, namanya logical ya, jadi bisa kayak gitu. Nah, kita akan coba. Di sini saya bikin VirtualBox. Di sini ada VirtualBox-nya udah saya bikin, ada 2 partisi NTFS, jadi ceritanya Windows lah, tapi nggak ada Windows-nya sih, cuma ada partisinya doang. Ini saya akan, misalnya kita mau instalasi Linux dual boot, ini kita akan instalasi Linux dual boot ya. Saya akan tempelin CD-ROM desktop, atau jangan Ubuntu ya. Kita akan ganti sama remove disk for virtual drive. Oke, kita akan ganti dengan Kali Linux. Ini banyak banget yang pada hobi sama Kali Linux soalnya. Ini 22.0. Ini dia installer, ini dia 64 bit. Kali Linux 2020.2 64 bit open. Jadi saya masukin ke CD Kali Linux 2020.264. Di sini partisi hard disknya pura-puranya ada window, ada 2 partisi, yang 1C 1D lah kira-kira. Nah, sebelum ini dilakukan, kalau kita memakai D sebagai Kali Linux, sebaiknya data D di backup dulu semua. Jadi data D di backup dulu semua, dan pastikan kita tahu partisi D itu berapa besar. Syukur-syukur D dan C beda gedenya, soalnya ntar bingung. Nanti waktu kita akan partisi dengan Kali Linux pasti akan bingung, ini yang D atau yang C. Seringkali kita salah, kalau besarnya kebetulan sama persis, suka salah tuh. Oke, jadi bedanya dibedakan. Kalau enggak, D-nya kita delete aja langsung partisinya. Jadi partisinya dikosongin bener baru kita install. Oke. Nah, ini Kali Linux kita tempel, masukin dalam bentuk flash disk atau apa segala macam. Kita akan nyalain makhluk ini, start. Oke, saya jalankan dia. Nah, saya kebetulan lebih suka pakai bukan yang graphical install di Kali Linux, saya pakai install biasa. Oke.
Jalan kagak sih? Oh, jalan. Ini kebetulan jadi partisinya udah ada dua dalam situ, dalam harddisknya udah saya bikinin dua partisi NTFS. Ini ceritanya kita mau instalasi Kali Linux English, other, country-nya other, Asia, Jakarta, Indonesia. Keyboardnya local setting United States, keyboardnya American English. Oke, ini masih belum partisi urusannya. Kita akan loading dulu dan nanti kita masuk ke partisi. Nah, di situ yang seru, dan itu kebanyakan kesalahan fatalnya di situ karena kita enter aja sih. Kalau enter aja bubar itu, Windows-nya hilang, datanya hilang, udah gitu nangis. Jadi kebanyakan Anda akan nangis di situ sih, data hilang. Oke. Nah, ini sekarang kita trik utamanya di partisinya sih sebenarnya. Oke, ini deteksi jaringannya dari Kali Linux. Tadi dia loading software yang dibutuhin buat nah ini sekarang kita set. Ini ceritanya kita akan install Kali Linux ya. Domain name-nya kosong, nama mesinnya Kali, domain name saya kosong aja. First user Ono, username Ono, passwordnya 123456 gitu ya, 123456. Oke. Time zone West WIB. Nah, di sini partisi ini dia sekarang. Starting the partition. Nah, di sini kuncinya. Kalau Windows-nya sudah ada, kita nggak bisa pakai yang largest continuous free space. Kalau drive D-nya Anda nggak buat, jadi Anda waktu instalasi Windows, waktu instalasi Windows Anda bikin drive C, drive D, dan partisi kosong. Ini harus partisi kosong, jangan di partisi apa-apa, dikosongin aja. Ini bisa dipakai nih, use largest free space bisa dipakai kalau ada partisi kosong. Kalau kagak ada, selamat, kagak bisa dia dipakai. Jadi use largest continuous free space nggak bisa dipakai kalau harddisknya udah habis. Ini hanya bisa dipakai kalau masih ada sisa partisi. Jadi ini harus di planning, direncanakan dari awal waktu kita instalasi Windows. Misalnya drive C berapa, drive C berapa, drive D berapa, terus dikosongin buat Kali Linux. Biasanya saya kasih sekitar 20-30 giga buat Kali Linuxnya sendiri. Oke. Kalau mau aman sekitar 30-an giga sih buat Kali Linux. Kalau Anda pilih yang ini, harddisknya habis ya. Use entire disk, harddisk habis. Jadi kebanyakan yang salah di dua ini. Jadi sialnya ini ditaruh paling atas sih. Jadi kebanyakan Anda lah pencet yang ini, udah gitu Anda emang nggak ada free space, dia bilang nggak bisa. Udah gitu use entire disk, udah habis, datanya hilang semua dan Anda nggak pernah backup sebelum nginstall. Kebanyakan orang nginstall tanpa backup, itu fatal tuh. Kalau buat pemula ya, kalau buat yang udah sering sih udah tahu. Kalau saya memang sengaja kadang-kadang memang di format, kepaksa kalau dengan kondisi seperti itu kita manual. Nah, kondisi harddisk yang ada sekarang adalah habis. Udah saya partisi semuanya, C dan D-nya udah partisi, kepaksa kita manual. D-nya data udah saya backup misalnya. Ini kebetulan partisi kosong sih sebenarnya. Cuman ini kita pura-puranya ada window di situ. Saya manual. Nah, di sini dia. Ini udah ada dua partisi. Harusnya NTFS sih, ini salah Pak, partisi tadi. ext4. Jadi misalnya Anda akan melihat dua partisi seperti ini. Ya, ini kebetulan saya cuma alokasin berapa 80 giga itu. Jadi kemungkinan harddisk Anda kan mungkin 500 giga atau 1 tera. Jadi nggak mungkin 20 giga, 64 giga, nggak mungkin lah. Ini misalnya kayak gini kondisinya. Yang ini C 20, 60-nya B, CD. Ini D ya. Nah, ini mau saya delete. D-nya mau di delete.
Jadi misalnya D-nya udah di backup semua datanya, kita akan delete. Caranya cuma gini doang, enter. Kita enter. Jadi kita pilih dulu mau yang mana. Ini C, ini D. Oke, D di enter. Di sini delete dulu partisi. Delete. Hilang. Jadi kita punya free space. Oke. Anda bisa guided partition lagi. Use larger contiguous free space. Itu paling gampang. Oke. Jadi yang mau gampang, tadi masuk manual, di delete dulu partisinya, terus guided lagi, pilih yang ini. Itu paling gampang banget. Nah, kalau mau agak susah hidupnya, Anda bisa masuk sini. Di sini kita partisi manual. Nah, cuman harus diingat, kita cuman bisa punya 4 primary maksimum. Satu udah dipakai nih. Ini ada tulisan nomor 1 nih. Nggak bisa, mouse-nya nggak jalan. Itu ada tulisan nomor 1 21 GB. Itu berarti partisi nomor 1. Itu udah nggak bisa dipakai. Oke, sekarang kita masuk ke free space. Kita butuh paling nggak minimal banget 2 partisi. Swap sama, tapi kalau memorinya gede, swap nggak dibutuhin sih sebenarnya. Cuman asumsi memori nggak gede lah. Mungkin kita punya laptop cuman 2 GB. Ya kita kepaksa pakai swap. Jadi kita bikin partisi, new partisi. Saya akan alokasikan buat swap misalnya 4 GB. 2 GB lagi lah, kita lagi bokeh ngirit. 2 GB. Continuous. Taruh di beginning atau di end. Saya biasanya taruh di, terserah sih suka-suka mau taruh di mana. Saya taruh di beginning. Nah, di sini use as-nya swap. Dan perhatiin partisi nomor 2 swap ya. Kalau kita taruh di end, nanti akan ada di bawah. Free space-nya ada di tengah ntar. Karena saya taruh di beginning, dia ada di sini, dia nomor 2 swap. Saya punya 62 GB free space. Kalau cuman buat kali Linux, buat main-main aja, terserah mau space-nya mau dipakai semua atau enggak juga bisa. Misalnya saya cuman pengen pakai sekitar 30 GB buat mainan kali Linux. Ya udah bisa diginiin. Create new partisi, saya pakai 30 GB buat kali Linux. 30 kali Linux taruh di beginning. Ini taruhnya di slash. Ini bisa dipilih-pilih mau taruh di mana sih. Kita alokasiin berapa buat ini. Misalnya slash, saya kasih segitu. Ya udah. Dan dah. Saya masih punya free space lagi 30-an giga. Gitu ya. Nah, si Windows yang NTFS ini waktu kita booting biasanya nggak bisa lihat 2 ini. Jadi dia merasa cuma ada satu partisi C doang. D-nya nggak ada. Kalau kita berbaik hati, ini kan masih ada sisa nih 30 GB. Kita bisa jadiin D nih sebenarnya. Create new partisi 30 saya habisin semua. Nah, di sini yang kita rubah. Kagak ada. Paling ini. NTFS nggak ada. FAT32 kagak ada NTFS ya, bego. Ya udah, FAT32 lah. Ini buat Windows. Mount point-nya do not mount. Nggak usah ditempel. Nah, kita jadi punya FAT32 32 GB. Ini bisa jadi C. Jadi bisa seenaknya sih. Tapi ini partisinya 4. Udah habis. Kita nggak bisa bikin partisi lagi, habis. Kalau kayak gini caranya habis. Oke. Coba kalau saya delete. Coba kalau saya bikin partisi lagi. Dua 20 aja. Nggak bisa. Gimana caranya dia mau bikin ini ya? Pakai Gparted nih, nggak bisa ini. Ini maksudnya saya pengen bikin logical partition. Ternyata di Kali Linux nggak bisa nih, nggak ada pilihannya mana ya buat logicalnya, nggak bisa. Nggak bisa.
nggak bisa, ya udah delete partition lah. Jadi saya akan habisin di sini cuman gini doang, new partition 30, habisin. Di sini nggak usah di mount, do not mount. Nanti windownya akan nge-mount sendiri, dan ini akan dilihat sebagai partition nomor 4, dilihat sebagai D. Udah, kalau finish kita lanjutkan, kita nginstalasi Kali Linux biasa aja sih. Jadi kira-kira gini. Oke, kalau mau ngedelete gampang banget sih. Ini saya akan buang semua ya, delete partition. Nah cuman gitu aja kalau mau ngedelete. Delete partition, hati-hati kalau kita delete partition, data hilang loh. Jadi kalau itu instalasi yang sudah ada datanya, kalau kita delete hilang datanya. Itu ya, delete partition. Jadi kita punya lagi yang kosong. Jadi mainnya cuma kayak gitu ya. Sering-sering latihan aja supaya bisa ngerti sih kayak ginian. Ini sebenarnya gampang sih. Cuman banyak pemula yang karena kebiasaan di Windows nggak pernah dikasih tahu sama Windowsnya, jadi rada on waktu instalasi. Kalau kita biasa pakai Linux, kita tahu resiko-resikonya seperti apa. Oke. Di sini sebenarnya ada fasilitas-fasilitas yang lain yang rada lumayan bikin puyeng kepala. Di sini ada Logical Volume Manager, dia bisa nempelin beberapa harddisk jadi satu, kayak satu partisi. Biasanya kan partisi adanya di satu harddisk kita belah jadi beberapa partisi. Kalau ini dibalik, Logical Volume Manager ini beberapa harddisk jadi satu partisi, kira-kira kayak gitu. Lebih keren sih, cuman suka gagal. Kalau kita install ulang bisa kacau nih ceritanya, Logical Volume Manager. Jadi saya nggak terlalu rekomen yang ini buat pemula. Saya sendiri nggak pernah pakai akhirnya, karena beberapa kali data saya hilang. Kalau RAID itu beberapa harddisk ditempelin jadi satu juga. Oke, bisa macam-macam urusannya, bisa lebih reliable, bisa lebih kencang dan sebagainya. Yang ini RAID. Kalau encrypt, dia di encrypt. Kalau AES-CASI, kalau kita punya AES-CASI. Jadi tergantung. Tapi kalau sebagian besar yang kita pakai cuma guided partitioning aja sih. Oke. Kira-kira itu sih yang penting. Yang penting buat pemula sebetulnya backup harddisknya, backup data terutama. Jujur saya datanya selalu di backup dan ada di 3 harddisk data saya. Jadi data saya ada di 3 harddisk di backup. Jadi kalau ada apa-apa tinggal di copy doang sih. Jadi kalau saya install ulang satu komputer saya install ulang, saya tinggal copy dari backupnya aja. Dan ini periodik saya copy-copyin terus tuh backupnya. Dengan cara itu aman-aman aja sih. Mau data hilang kayak apa, tinggal copy balik aja sih. Jadi kebiasaan buat backup data itu penting banget. Itu aja. Mudah-mudahan bisa ngasih gambaran tentang teknik instalasi, bikin partisi. Jadi gampang banget sih. Pilih free space, enter. Udah. Ini ada automatic partition the free space. Oh, ini belum pernah saya coba. Ini saya coba satu ya. Oh, dia bikin gini. All files in. Nah, ini dia kayak gini. All files in one partition. Recommended for new user. Atau separate home partition. Atau ini. Kalau ini jadi banyak nih dia. Coba kita lihat. Oh, banyak dia. Partisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 partisi. Itu. Ini kalau mau di-delete, bisa di-delete lagi ya. Ini saya deletein. Delete. Oops, yakin delete. Coba kita delete semuanya dulu ya. Delete. Kita ulang lagi.
delete. Oke, jadi tadi kalau kita automatic partition for free space dan kita pilih yang banyak. Kalau one partition yang untuk new user, jadi ini harus bisa bahasa Inggris banget sih sebenarnya kalau mau aman. Oke, kalau buat pemula banget semua jadi satu partisi, kalau mau jujur saya pilih yang ini juga sih sebenarnya, karena toh saya nggak punya data apa-apa di Kali Linux, jadi saya pilih yang ini. Jadi saya punya satu partisi sama swap dia bikin. Oke, dan dia bikin ini lebih aman, dia memang kasih buat grupnya di 1 mega ini. Oke, kalau pengen partisi lagi yang lain ya tinggal di delete aja di sini, delete. Ini ada free space lagi, kita pilihan yang kedua di sini, home-nya kita pisahin. Jadi kita punya partisi tambahan slash swap home sama BIOS group. Udah beres. Itu aja sih mainan partisi. Yang penting adalah Anda harus bisa, kalau terutama buat kalau bukan dual boot mah gampang. Kalau kita mau dual boot atau triple boot baru seru urusannya. Nah yang penting kalau saya kan kebetulan dual bootnya Linux dengan Linux, misalnya Ubuntu dengan Kali Linux. Jadi dual bootnya bukan Windows sama Linux, bukan. Jadi Ubuntu sama Kali Linux, dua-duanya Linux. Nah kalau buat Anda yang mainan Linux dengan Linux, yang seru adalah swap ini. Kita biasanya kalau kita berpikir kalau satu kali install swapnya harus masing-masing sistem operasi swapnya satu, enggak juga sih. Kalau Linux dengan Linux swapnya bisa dipakai oleh dua sistem operasi itu. Jadi kalau Kali Linux pakai swap itu, si Ubuntu juga pakai swap yang sama. Jadi swapnya cukup satu aja, kita bisa punya dua sistem operasi, Kali Linux dan Ubuntu. Artinya slashnya ada dua nih, root directory-nya ada dua ya. Partisi mana buat Ubuntu, partisi mana buat Kali Linux. Jadi kalau kita main dual boot Linux, ini ada dua slash ntar. Gitu. Kalau saya pernah sampai 4 atau 5 sistem operasi di satu komputer, nggak masalah juga sih. Tinggal milih aja nanti pas booting mau masuk sistem operasi yang mana. Cuman belakangan saya ngelihat enakan pakai VirtualBox kalau buat kayak gitu. Soalnya kalau VirtualBox kita tetap bisa ngerekam. Kayak ini kan saya bisa rekam nih. Kalau kita ganti-ganti sistem operasi harus install lagi di masing-masing sistem operasi, Kazam segala macam. Kalau pakai VirtualBox enak eksperimen main tuh, lebih enak pakai VirtualBox daripada beda-beda sistem partisi. Gitu ceritanya. Oke, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bagaimana teknik untuk melakukan partisi di hard disk kalau mau dual boot terutama.